Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Karangsono 1, Bapak Amir Marsiono SPD. Yang kami hormati segenap Dewan Guru dan jajarannya, dan tak lupa pula segenap para tamu undangan yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pernah pilih kasih dan tak pernah pilih sayang, yang nikmatnya selalu terkunjung hingga tak terbilang. Dalam acara Dimensi Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif Program Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Jember dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, sholawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, seorang pahlawan yang tak pernah mencari lawan, seorang proklamator yang tak pernah menjadi koruptor, dan seorang proklamasi yang tak pernah buruk hati. Baiklah, berdirinya saya di sini, saya, Siti Sofiati, sebagai Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, yakni pembukaan. Dilanjut acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, penyampaian materi. Acara yang kelima, sesi tanya jawab. Acara yang keenam, doa dan penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membacakan suratul Fatihah, dengan harapan acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ala nabiyyillah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Wiwi SPD. Kepadanya kami persilahkan. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya kepada calon guru penggerak. Calon apa sudah jadi? Calon guru penggerak, mudah-mudahan lancar. Kedua kalinya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri acara dari program guru penggerak, yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di UPGD Satuan Pendidikan SD Karangsungur nomor 1 Kecamatan Pasar. Kedua kalinya salam dan salam semoga tetap pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yaitu cahaya Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, kita harus bangga bahwa rekan kita menjadi lolos dan sekarang masih dalam keadaan di diklat, yaitu Pak Wawan dan Bu Dwi. Dan hari ini Pak Wawan dan Bu Dwi mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti aksi nyata modul 1.4, yaitu berupa budaya positif ya. Dalam diseminasi ini maka nanti Pak Wawan dan Bu Dwi ya, akan memaparkan ya, aksi nyata modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Pak Wawan maupun Bu Dwi bisa kita ambil manfaatnya, khususnya bagi kita dan umumnya bagi lembaga kita, yaitu SDN Karangsungur 1, di mana SD Karangsungur 1 juga sudah merupakan sekolah penggerak ya, yang notabene kita harus lebih aktif daripada sekolah-sekolah digital ini. Ya semua itu demi apa? Demi untuk kemajuan SD Karangsungur 1. Siapapun nanti yang memimpin ya, nanti insya Allah mudah-mudahan akan terus terjadi peningkatan. Dan siapapun gurunya nanti kita bisa meneruskan estafet penerus. Karena seperti saya, Pak Harma, Bu Siti, Bu Sum, dan lain-lain, ini juga nanti sebentar lagi hingga sampai 10 tahun sudah purna ya Bapak. Bu Siti, Bu Sum aja insya Allah tahun depan. Saya, Pak Harma juga habis itu mengikuti. Disusul juga Bu Mumparija. Ya, nah ini tinggal yang muda-muda ini ya, sebagai penerus estafet di SDN Karangsungur 1 ini, jangan sampai malah tambah lemah ya, semakin ditinggal semuanya. Ya, harus tetap semangat. Kebetulan kita juga punya penyemangat, yaitu sebagai guru penggerak, yaitu Pak Wawan, Bu Dwi, juga ada di sini ada Mbak Nita juga ya. Saya kira demikian aja di situ Bapak Ibu ya. Monggo kita ikuti apa-apa yang menjadi aksi nyata dari program guru penggerak ini, yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4, yaitu dengan tema budaya positif. Mudah-mudahan acara pada hari ini bisa berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua.
umumnya untuk SDN Karang 01. Saya kira mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bapak Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yakni penyampaian materi. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Setiawan SPD. Kepadanya kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya terima kasih kepada rekan saya di SDN 01 karena pada hari ini beliau bisa menghadiri kegiatan saya mengenai diseminasi aksi nyata modul 1-4 tentang budaya positif. Namun sebelum saya mulai, saya akan memberikan sebuah pantun. Pohon beringin cegah erosi, rumah kuat karena pondasi. Mohon izin mulai presentasi, semoga dapat memberi arti. Nah, jadi semoga apa yang saya sampaikan hari ini semoga bisa memberikan manfaat utama pada kita dan terutama lagi pada anak didik kita. Di situ ada budaya positif. Nah mungkin bapak-bapak ibu ada yang tahu apa itu, ada dua kata, ada budaya, ada positif. Mungkin bapak ibu ada yang tahu apa itu budaya? Kebiasaan. Kebiasaan. Nah yang positif apa? Baik. Hal baik. Yang baik, mungkin hal baik atau perilaku baik. Nah kebudayaan atau budaya adalah kebiasaan yang dilakukan oleh kita dalam suatu kelompok maupun individu yang nantinya akan kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Nah, di sini budaya positif kita fokuskan ke sekolah, berarti ke anak-anak. Karena pada pembelajaran saat ini, pada mereka mengajar, murid adalah objek. Dulu adalah subjeknya. Jadi kita mengajak anak-anak untuk lebih aktif lagi selama kegiatan pembelajaran. Nah, di sini pada budaya positif itu ada 6 topik. Yang pertama ada disiplin positif, ada teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 kontrol, dan segitiga restitusi. Di sini kami berdua akan berbagi ilmu apa yang telah kami dapatkan kemarin. Nah, jadi tujuan kami adalah memberikan informasi mengenai bagaimana cara kita menerapkan budaya positif kepada anak didik kita. Dan yang kedua, saya ingin mengajak rekan-rekan saya, terutama yang masih muda, supaya nanti mungkin 2 tahun lagi atau setahun lagi bisa mengikuti seleksi guru penggerak. Nah, terutama guru yang baru mungkin harus menunggu 3 tahun lagi baru bisa mendapatkan guru penggerak, karena dalam guru penggerak ini kita nanti akan mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu baru, hal-hal baru yang selama ini kita belum bisa melakukan. Ternyata dalam kegiatan TGP kita diajari banyak sekali hal-hal mengenai pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Oh ya, yang muda-muda ada Bu Wiwi, Bu Luna, Bu Sofi, Pak Ardi, Umi, Pak Dani. Saya akan ikut nanti ya, kalau dukungnya ya, supaya generasi yang terus berlanjut. Ya, siap, terima kasih. Nah, topik yang pertama mengenai disiplin positif. Tadi yang positif sudah dijelaskan bahwasanya hal baik. Nah, sekarang disiplin itu apa kira-kira? Mungkin Bapak Ibu pernah mengajar anak-anak harus disiplin seperti ini. Nah, coba mungkin dari hal-hal yang kita lakukan kepada siswa, kira-kira untuk Bapak Ibu disiplin loh. Misalnya bagi contoh anak-anak pas misalnya mau sekolah dan kadang-kadang guru berpesan harus datang tepat waktu. Nah, itu kira-kira termasuk disiplin apa tidak? Disiplin. Jadi menurut Bapak Ibu arti dari disiplin itu apa? Kita cari sederhana aja.
patuh terhadap nilai-nilai. Ya, patuhan. Jadi di sini disiplin adalah patuh terhadap nilai-nilai yang diyakininya sesuai dengan tanggung jawabnya. Jadi di sini disiplin positif adalah anak-anak kita ajak untuk berperilaku sesuai dengan apa yang kita ajarkan kepada mereka sesuai dengan tanggung jawabnya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita inginkan di sekolah kita. Guru-guru berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar dengan baik. Dengan adanya kedisiplinan di sekolah, diharapkan dapat menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman dan tentram di sekolah. Nah, dari pendapat ini, kira-kira guru setuju nggak? Bahwasanya kalau misalnya anak-anak kita disiplinnya kuat, maka mereka bisa belajar dengan nyaman dan tentram. Kira-kira dengan istilah seperti ini setuju nggak? Setuju. Setuju. Tapi kadang-kadang dalam kelas, dalam lapangan, masih ada beberapa anak mungkin yang belum disiplin. Nah, sekarang itulah tugas kita, bagaimana anak-anak tadinya yang belum disiplin kita disiplinkan. Dan apabila sudah ada yang disiplin, mari kita perkuat lagi disiplinnya. Seperti itu. Next, nah, di sini ada contoh kontekstual disiplin positif. Mungkin ini sudah terjadi dalam kelas kita. Yang pertama, apabila ada peserta didik kita yang lupa tidak mengerjakan PR, itu yang banyak terjadi ya. Nah, kemudian saya utamanya dan mungkin teman-teman semua mungkin pernah ngomong dengan yang bersangkutan bahwasanya mengapa, nah, kok tidak mengerjakan PR? Kamu sudah berapa? Ada kegiatan apa? Kan gitu ya, Bapak Ibu ya. Iya. Nah, kemudian kita kadang mengungkapkan perasaannya apabila tidak mengerjakan PR dan upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaikinya yang tadinya anak tersebut tidak mengerjakan atau tidak mengerjakan atau lupa dan bisa mengerjakan PR dengan baik. Yang kedua, ada teori motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi setiap orang, saya dengan anak-anak utamanya itu semuanya pasti punya motivasi mengapa mereka atau kita ajar di sini, anak kita sekolah di sini atau wali murid kita menyekolahkan anaknya ke SPN kelas 1. Pasti ada motivasi tertentu dan kita harus tahu itu motivasinya apa kira-kira. Karena itu nanti akan berkaitan dengan tupoksi kita di sekolah. Dian Dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline itu ada 3 perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi mereka yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah bersifat eksternal, itu dari luar. Nah, tujuannya yaitu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan dan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya dengan mereka berpikir seperti itu, secara tidak langsung mereka ingin menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara baik secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Mungkin bagi contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya anak kita ajak untuk berkelompok membersihkan halaman. Nah, kadang-kadang kadang-kadang nanti ini bersifat wajib, jadi semuanya harus ikut. Apabila ada yang tidak ikut, nanti akan ada sanksinya. Nah, dengan kita bilang begitu ke anak-anak, maka secara langsung anak akan termotivasi sehingga apabila saya tidak melaksanakan kegiatan tersebut, maka saya akan disanksi atau diberikan hukuman.
Dan apabila saya mengikuti kegiatan tersebut, maka saya tidak akan mendapatkan hukuman. Nah, jadi secara langsung dengan kita berbicara seperti itu atau menginformasikan hal tersebut, maka akan langsung memotivasi anak-anak bagaimana itu tadi untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, sama itu juga bersifat eksternal dari luar. Nah, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dengan motivasi ini, dia akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Dan ini biasanya kita sudah sering lakukan gitu ya. Anak-anak, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari guru, akan Pak Guru beri permen karet, Pak Guru beri dan lain sebagainya. Nah, pada saat kita memberikan pesan seperti itu kepada anak-anak, kira-kira gimana apa ibu responnya mereka? Senang, oke, senang. Artinya jelas senang mereka ya. Jadi ada motivasi karena dia termotivasi karena akan mendapatkan hadiah atau imbalan dan sebagainya. Jadi ini bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, yang ketiga ini bersifat internal dari individunya masing-masing. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, saya ingin menjadi orang seperti yang mereka lakukan. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasinya berasal atau perilakunya bersifat internal dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Jadi untuk kita sebagai pendidik, bagaimana kita memancing anak kita, motivasi yang ada pada mereka kita bangkitkan, kita bangunkan motivasi mereka. Jadi motivasi mereka bukan hanya berasal dari bapak ibu gurunya, melainkan yang utama adalah dari anak didik kita sendiri. Jadi tugas kita adalah membangunkan atau membangkitkan motivasi anak didik kita supaya mereka menjadi anak yang baik. Hubungan motivasi dengan disiplin positif dan budaya sekolah. Tujuan disiplin positif dapat terjadi atau kita wujudkan apabila budaya sekolah yang nyaman dan senang untuk belajar sesuatu. Jadi apabila anak-anak kita dalam suatu kelas itu mereka tidak nyaman, tidak menikmati pembelajaran, maka budaya positif yang akan kita berikan jadi belum berjalan dengan baik dan dapat tercapai bila menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu menemukan kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Saya maunya menjadi apa? Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan bersifat jangka panjang dan tidak terpengaruh akan hukuman atau hadiah karena motivasi ini berasal dari mereka sendiri. Dan tugas guru adalah lagi membangkitkan dan membangunkan motivasi mereka. Mereka akan berperilaku baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ini yang Bapak Ibu ya, kita bagaimana menanamkan motivasi anak mengenai pembelajaran pembiasaan sekolah. Jadi di sekolah kita kan sudah berjalan mengenai pembiasaan amal, cepat amal, kemudian konsentrasi. Nah, dari situ kan kita sudah memberikan motivasi bahwa tujuannya nanti kita belajar amal, pembiasaan pertama, pembiasaan konsentrasi dan sebagainya itu
tujuannya adalah agar mereka nantinya ada nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebudayaan, sosial, agama, ya, yang akan mereka berikan atau mereka lanjutkan ke generasi berikutnya, baik ke teman-temannya, keluarganya, maupun generasi penerus mereka. Nah, penerapan di sekolah yaitu bagaimana cara kita sebagai guru menerapkan budaya positif kepada anak didik kita di sekolah. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk selalu aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, menuntun dan memberikan arahan baik, menuntun dan memberikan arahan baik atas tindakan kurang baik yang telah dilakukan oleh siswa. Yang ketiga, memberikan ujian dan motivasi kepada siswa dan menghindari rasa takut dalam menghadapi kegagalan. Yang keempat, memanfaatkan media pembelajaran untuk menciptakan keahlian yang menyenangkan. Yang terakhir, melakukan evaluasi secara berkala. Jadi Bapak Ibu di sini bagaimana cara kita menerapkan budaya positif kepada anak kita, yaitu yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk selalu aktif dalam pembelajaran. Kita mencoba saat kita menerangkan pembelajaran, pasti kita pernah memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang telah kita berikan, gitu ya, Bapak Ibu ya, pernah ya. Nah, dari itu kita mencoba memberikan kesempatan kepada anak kita untuk bertanya. Yang pertama, kita tidak perlu menuntut mereka jawabannya harus benar ataupun salah. Apapun jawaban mereka kita terima. Karena yang pertama tujuannya melatih keberanian mereka dan melatih kepercayaan diri mereka dalam berbicara di depan orang banyak. Yang kedua, menuntun dan memberikan arahan baik. Nah, pada saat mereka menjawab pertanyaan yang kita berikan, apa tidak salah, kita jangan bilang salah. Mungkin kita bisa memikirlah kurang tepat. Mungkin kita luruskan. Nah, kita berikan penjelasan, bahwasanya jawabannya lebih baik, ini akan lebih baik karena kalau seperti jawabannya kurang akal. Itu. Yang ketiga, memberikan ujian dan motivasi. Jadi meskipun jawaban anak kita salah, kita bisa memberikan aplaus, tangan atau kalimat ujian. Oh, sebentar, bagus, baik, nggak berani seperti itu. Jadi dengan kita memberikan jawaban seperti itu, maka siswa akan lebih termotivasi dan tidak ada apa mungkin mengurangi rasa takut mereka dalam berpendapat di depan orang banyak, seperti itu. Nah, yang tepat memanfaatkan media pembelajaran untuk menciptakan akhir yang menyenangkan. Jadi di sini kita utamanya dari dulu sebenarnya diwajibkan untuk menggunakan media pembelajaran dalam kelas supaya anak-anak itu lebih mengerti dan pembelajaran menjadi lebih bermakna karena mereka bisa mengetahui proses suatu kejadian dengan adanya media pembelajaran tadi. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Jadi setiap dari pembelajaran satu hari, di akhir kita mesti ada evaluasi atas kegiatan yang telah kita lakukan sehari. Jadi dalam suatu kegiatan pembelajaran pasti ada kejadian-kejadian atau hal-hal yang kurang baik atau sudah baik. Nah, jadi evaluasi ini kita lakukan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang baik tadi, entah menggunakan metode pembelajaran atau aspek-aspek lainnya. Tapi yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai guru manusia sama juga itu mempunyai kebutuhan dasar. Ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada kebebasan. Yang keempat ada kesenangan. Yang kelima ada penguasaan. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara yang mereka yakini. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, maka mereka akan menggunakan cara-cara yang tidak baik, melanggar peraturan. Nah, sehingga bisa melanggar nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, ini ada sebuah masalah. Mari kita bicarakan bersama-sama
kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak di bawah ini. Yang pertama, Ibu Dewi, guru wali kelas 3 di SDN Tampen 1, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid kelasnya, Yoga namanya. Beberapa anak di kelas 3 telah datang kepada Ibu Dewi dan mengeluhkan Yoga yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika menghadapi situasi seperti Ibu Dewi, apa yang akan kita lakukan sebagai pendidik? Menurut Bapak Ibu semua, kira-kira apa alasan Yoga melakukan hal itu? Kira-kira apa itu? Nakal, oke. Terus? Lapar ya. Oh iya, aku pengen tahu aneka-aneka masakan teman-temannya. Jadi kita bahas gitu kan. Nah, aku mengambil makanan mereka karena lapar, Bu. Nah, tapi bisa pun juga menjawabnya karena lapar. Nah, dari sini kira-kira kebutuhan dari Yoga itu apa? Kebutuhan hidup. Iya, saya bersama kebutuhan hidup. Yang kedua, aku senang mengambil makanan mereka karena aku ingin mendapatkan perhatian dari mereka dan ibu guru. Cinta dan kasih sayang, artinya Yoga ini mungkin di rumahnya kurang perhatian dari orang tua sehingga dia biasanya di sekolah. Aku ingin teman-teman tahu bahwasanya saya pemberani dan tidak penakut. Itu masalah kebutuhan penguasaan. Aku bosan dengan menu bekalku yang setiap hari selalu sama. Ini termasuk si Yoga ini berarti butuh apa? Aku bosan dengan menu bekalku yang selalu sama. Kesenangan. Kebebasan, ya dia bebas. Dia pengen punya kebebasan bahwasanya menunya boleh diganti, jangan terus ini bisa goreng dan sebagainya. Aku iseng saja dan ingin melihat wajah teman-temanku saat aku mengambil makanannya. Senangnya dia, jadi dia senang apabila dia mengambil temannya, karena dia ingin tahu ekspresi wajah temannya pada saat saya Yoga mengambil makanan mereka. Yang kedua, tahun ini Dimas genap berusia 12 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara mengendarai sepeda motor. Setiap akhir pekan ia berlatih. Ia terlihat senang sekali karena dia bisa mengendarai motor tersebut dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa mengendarai sepeda motor? Tujuannya, tujuannya apa kalau bisa mengendarai motor? Ini. Yang pertama, mengendarai sepeda motor itu seru, Bu. Makanya masalah apa kira? Kesenangan. Kesenangan, ya. Supaya bisa jalan-jalan sepeda motor bersama teman-temanku. Bebas. Kebebasan, ya. Aku merasa bangga dan keren dengan teman-teman saya. Aku merasa bangga dan keren. Masalah. Dari apa yang saya sampaikan barusan, ya Bapak Ibu ya, semuanya berasal dari kita sebagai pendidik. Apa yang akan kita berikan kepada mereka, kita tanamkan tentang budaya positif kepada mereka. Jadi kita mencoba untuk membangkitkan atau membangunkan motivasi yang ada pada anak kita. Karena dengan adanya motivasi mereka untuk terbangun, maka dapat mempermudah kegiatan pembentukan budaya positif. Untuk yang kelas selanjutnya next akan diundang oleh saya Bu Juta Palawati. Kepada beliau saya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik Bapak wabarakatuh. Ibu, saya ingat dari tadi Bapak Ibu semua tegang ya menyimak
ke berikutnya atau topik berikutnya. Mari Bapak Ibu kita lakukan ice breaking untuk mengembalikan fokus Bapak Ibu semua. Monggo Bapak Ibu semua berdiri. Nanti ice breakingnya kita bernyanyi sejenak ini Bapak Ibu sambil menggerakkan anggota tubuh kita supaya menjadi rileks. Ini contohnya, tangan ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan, tangannya ke bawah digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Kumpui, Bapak Ibu. Bilang ya. Cek ya, tangannya ke kanan. Semua itu nyanyi Bapak Ibu. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Lagi diulang Bapak Ibu, lebih cepat. Ya, satu kali lagi permintaannya. Mulai ya. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami berdua untuk melakukan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, saya akan melanjutkan topik yang keempat yang akan kami bahas, yaitu tentang keyakinan kelas. Pernahkah Bapak Ibu mendengar apa itu keyakinan kelas? Mungkin di kelas Bapak Ibu menyepakati sesuatu atau dalam bentuk aturan atau dalam bentuk tata tertib. Mungkin di sekolah, di kelas, apakah pernah membuat seperti itu Bapak Ibu di dalam kelas? Iya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu semua bisa mengendarai motor? Bisa. Sekarang tanya, mengapa ya kita itu memiliki sebuah peraturan dalam mengendarai sepeda motor atau roda 2 kita harus diwajibkan untuk memakai helm Bapak Ibu? Kira-kira untuk apa? Untuk keselamatan, benar. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus pada musim COVID ya, kemarin kita sudah berada dalam COVID, mengapa kita diharuskan diberi peraturan untuk kita menggunakan masker, untuk kita mencuci tangan sebelum kita melakukan sesuatu, atau ketika memakai masker ketika kita pergi keluar? Mengapa Bapak Ibu? Untuk kesehatan. Jadi satu kata kunci Bapak Ibu yang itu tadi bahwasanya keselamatan dan kesehatan itu adalah merupakan suatu keyakinan. Ya, jadi keyakinan yang kita percaya Bapak Ibu. Kalau saya pakai helm, pasti saya akan selamat. Artinya keyakinan itu bisa dilakukan tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Nah, sekarang kalau kira-kira keyakinan kelas itu yang seperti apa Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu karena ya peraturan. Nah, peraturan di dalam kelas ya, misalnya apakah Bapak Ibu sudah memberikan mungkin di dalam kelas selama KBM itu kita kan menghadapi anak-anak itu dalam karakter yang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Tentunya kita membuat satu tadi Ibu kita menyebutkan bahwa peraturan. Apakah Bapak Ibu membuat peraturan di dalam kelas? Iya. Apakah peraturan itu selalu ditaati oleh anak-anak Bapak Ibu di dalam kelas? Tidak selalu. Kira-kira apa yang menyebabkan anak itu tidak taat sama peraturan? Oh, mungkin bosan ya dengan peraturan, karena cenderung kalau peraturan itu kaitannya dengan apa yang dibayangkan anak-anak. Kalau ada peraturan
keyakinan kelas. Mengapa kita tidak menggunakan peraturan kelas saja untuk mengkondisikan anak-anak atau membudayakan anak-anak untuk melakukan hal-hal yang positif. Jadi dari keyakinan itu Bapak, itu keyakinan yang mereka yakini di dalam diri mereka sendiri. Ya, jadi keyakinan itu nanti muncul dari dalam sendiri sehingga anak-anak itu bisa membudayakan dirinya untuk melakukan sesuatu. Bukan hanya kalau peraturan, mereka melihat peraturan hanya secara tertulis saja tanpa mereka tahu makna atau tujuan sebenarnya, nilai-nilai apa yang diyakini dalam peraturan itu Bapak Ibu. Jadi mereka hanya hanya peraturan nanti dihukum, kalau enggak dihukum. Berarti mereka tadi melakukannya tidak terpaksa ya, karena mereka terikat takut akan hukuman, takut tidak mendapat hadiah atau mendapat ujian. Jadi sebenarnya yang itu tadi. Nah kemudian jadi keyakinan kelas itu apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi dalam keyakinan kelas kita ubah yang biasanya mungkin Bapak Ibu membuat sebuah peraturan di kelas, kita buat yang namanya keyakinan kelas. Kalau peraturan di situ nantinya anak-anak akan tercenderung dengan hukuman. Kalau keyakinan itu nanti anak-anak kita memberikan wawasan pada anak-anak nilai-nilai kebajikan secara universal apa saja yang harus mereka terapkan di dalam kelas. Misalnya keyakinan tadi misalnya ada keselamatan ya Bu, ada kesehatan ya. Dengan kesehatan misalnya kita di depan kelas sudah menyediakan tempat cuci tangan ya Bapak Ibu. Nah tempat cuci tangan itu kita beri motivasi ke anak-anak bahwasanya kita mencuci tangan itu bukan hanya sekedar untuk mencuci tangan, tapi kita menanamkan keyakinan kita anak-anak setelah mencuci tangan itu adalah supaya mereka apa? Supaya mereka sehat. Jadi kalau itu sudah mereka yakini, maka mereka akan melakukan budaya-budaya itu secara internal, bukan karena apa-apa. Jadi keyakinan kelas menurut Gosser, Anthony Gosser tahun 1998 adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Intrinsik itu artinya yang dari dalam tadi, motivasi dari dalam diri kita sendiri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang tertulis tanpa mereka tahu keyakinan apa yang tertulis dalam peraturan-peraturan itu, Bapak Ibu. Kemudian bagaimana cara kita membuat atau ciri-ciri keyakinan kelas itu seperti apa? Jadi yang pertama Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian artinya lebih anak-anak itu dari yang abstrak, yang mereka misalnya peraturan dengan apa? Abstrak itu artinya anak-anak itu tidak bisa mengembangkan kalimat itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita buat yang lebih konkret. Yang lebih konkret artinya lebih bisa dimengerti oleh anak dan bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kalau Bapak Ibu biasanya membuat kalimat peraturan itu kalau di kelas seperti apa Bapak Ibu biasanya? Ya, tidak boleh, dilarang, ya. Nah, itu Bapak Ibu di dalam kalimat keyakinan kelas kita ubah kalimat-kalimat itu menjadi sebuah kalimat positif, ya. Misalnya tidak boleh membuang sampah di sembarangan, maka kita ubah menjadi apa? Membuang sampah pada tempatnya, ya. Misalnya tidak dilarang lari-lari di dalam kelas. Bapak Ibu boleh menuliskan apa kira-kira Bapak Ibu? Kalimat positifnya jadi apa kira-kira? Kalau dilarang lari-lari di dalam kelas, kira-kira kalimat positifnya bisa jadi apa? Tidak boleh itu tetap kalimat negatif, ya. Berarti apa Bapak Ibu? Berjalanlah di koridor kelas atau berjalanlah di dalam kelas. Jadi di situ berjalan itu kira-kira nilai keyakinan apa? Kalau kita menerapkan berjalan di dalam kelas, keyakinan apa yang
jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan itu tidak perlu kita membuat banyak, tetapi kita melihat mau menanamkan keyakinan apa, misalnya hormat, bekerja sama, atau nilai-nilai kebajikan yang lain. Jadi tidak perlu banyak, yang penting di situ bisa diingat, dipahami, dan bisa dilakukan oleh anak-anak. Dan kita dalam membuat keyakinan kelas itu melibatkan anak-anak. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Artinya kita membuat suatu keyakinan itu yang dimana keyakinan itu bisa diterapkan oleh anak-anak di kelas. Misalnya contohnya seperti tadi membuang sampah ya Bapak Ibu, itu adalah masalah kita juga di lingkungan sekolah. Anak-anak masih belum memiliki kesadaran secara penuh untuk membuang sampah di tempatnya. Maka jadi kita ambil satu keyakinan yang biasa, yang bisa mudah dan diingat oleh anak-anak. Kemudian yang kelima adalah pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Jadi Bapak Ibu, dalam pembuatan keyakinan kelas, Bapak Ibu bisa melibatkan. Jadi jangan hanya sepihak Bapak Ibu yang membuat kemudian ditempel anak-anak mengikuti. Jadi di situ kita sharing sama anak-anak. Kira-kira di dalam kelas itu kita perlu keyakinan apa yang bisa kita sepakati? Ya, misalnya membuang sampah, tertib di sekolah, menghargai teman, ya Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa kita ambil. Anak-anak kemudian nantinya disuruh menempel. Jadi di situ kita mengikutkan. Tidak sepihak kita yang membuat, tapi kita melibatkan anak-anak dalam membuat suatu keyakinan kelas. Kemudian yang keenam adalah keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan itu harus kita lihat, kita tinjau dari waktu ke waktu tergantung kondisi Bapak Ibu yang ada di dalam kelas. Bagaimana perkembangan anak-anak itu untuk meyakini nilai-nilai kebajikan. Baiklah Bapak Ibu, tujuan menumbuhkan budaya positif itu melalui keyakinan kelas. Ada 3. Yang pertama adalah mengenalkan keyakinan kelas pada peserta didik. Jadi kita sebelum membuat sebuah keyakinan, kita harus mengenalkan keyakinan kelas kepada peserta didik dengan cara kita mengenalkan nilai-nilai kebajikan yang sudah biasa mereka lakukan, baik itu di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Kemudian setelah mengenalkan keyakinan, Bapak Ibu kemudian menyusun keyakinan kelas itu bersama peserta didik. Seperti langkah yang tadi ya Bapak Ibu, yang kelima, ciri yang kelima di situ. Jadi menyusun keyakinan kelas itu bersama dengan pendidik, bukan hanya dari guru yang membuat langsung ditempel anak-anak mengikuti, tapi kita menyepakatinya dengan mengikut sertakan anak-anak. Jadi anak-anak kita beri kertas, kita buat kertas, 1 lembar kertas, boleh itu Ariston atau kertas apapun yang bisa Bapak Ibu gunakan. Kemudian anak-anak diberi kertas, potongan kertas, kemudian anak-anak suruh menulis keyakinan yang akan mereka sepakati di dalam kelas. Kemudian menempel, dan menempel itu nantinya setelah menempel baru kita evaluasi kalimat-kalimat. Nah, sekiranya di situ ada misalnya anak menulis kalimat yang negatif tadi, kita ubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Jadi di dalam keyakinan kelas itu tidak ada yang kalimat berbentuk negatif, tidak boleh, dilarang itu kita positifkan. Ya. Kemudian setelah Ibu menyusun, kemudian ditempel, setelah disepakati Bapak Ibu bisa dengan anak-anak bisa dibuatkan tanda tangan atau coretan bahwasanya keyakinan itu sudah disepakati bersama. Setelah keyakinan itu sudah disusun, kemudian kita tugas yang langkah berikutnya adalah tujuannya membiasakan penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan self-discipline pada peserta didik. Self-discipline itu adalah mendisiplinkan diri sendiri Bapak Ibu. Jadi mendisiplinkan diri sendiri nanti kita kaitkan ke tadi, yaitu motivasi internal yang berasal dari dalam diri sendiri. Nah, ini adalah Bapak Ibu contoh beberapa bentuk keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Jadi Bapak Ibu boleh apakah bentuknya harus seperti itu? Tidak, tergantung kreativitas Bapak
Bapak Ibu semuanya. Boleh pakai styrofoam. Kalau Bapak Ibu misalnya punya desain-desain yang lain, pintar menggambar, pinggir dikasih gambar hiasan, boleh. Ada muridnya yang bisa pandai menggambar, boleh Bapak Ibu di situ. Kalau misalnya tanda tangan mau diletakkan di situ di pinggirnya, boleh. Bapak Ibu mengetik sendiri di dalam kolom, kemudian kolom itu ditempel di bawah tulisan tangan anak-anak, boleh. Artinya di situ sudah disepakati secara bersama. Baiklah Bapak Ibu, yang berikutnya adalah posisi kontrol. Posisi kontrol di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu, ketika kita menghadapi suatu masalah, tentunya kita di setiap kelas pasti punya masalah masing-masing ya Bapak Ibu, dengan karakter anak-anak yang berbagai macam. Dari posisi-posisi ini kira-kira terawangan yang paling sering Bapak Ibu lakukan kira-kira berada di posisi mana Bapak Ibu? Manajer, ataukah penghukum, ataukah pembuat rasa bersalah? Kira-kira Bapak Ibu, sebelum kita masuk materi, kira-kira yang sering ketika Bapak Ibu menegur kesalahan yang dibuat oleh anak-anak, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Sebagai apa? Posisi apa? Penghukum, oke, penghukum ya Bapak Ibu. Itu yang biasa banyak yang sering kita lakukan dari untuk mengalami masalah. Jadi Bapak Ibu dalam posisi kontrol di sini, dari 5 posisi kontrol itu nanti ini bisa kita terapkan ke anak-anak untuk menghadapi menyelesaikan masalahnya. Jadi satu Bapak Ibu, sifat penghukum. Nah, sifat penghukum itu adalah seorang penghukum bisa menggunakan hubungan fisik maupun verbal. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid untuk lebih dalam lagi. Nah, misalnya kalimat itu kalau hubungan fisik dan verbal itu berarti fisik itu berhubungan dengan fisik ya Bapak Ibu, kalau verbal itu berarti berhubungan dengan perkataan. Dan contoh kalimat yang muncul biasanya pada posisi kontrol penghukum itu adalah misalnya patuhi aturan saya, atau awas kalau enggak ya Bapak Ibu, yang sering kita melakukan seperti itu. Kemudian kamu selalu saja salah, selalu pasti yang selesai terakhir, pasti Bapak Ibu ya, kelas itu pasti ada anak-anak itu karena tingkat kemampuan anak-anak itu berbeda Bapak Ibu, ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Mungkin ketika itu kita pernah melakukan hal-hal seperti ini ya Bapak Ibu. Nah di sini guru seperti ini senantiasa mereka percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan memberikan hukuman dengan cara kita atau dengan cara Bapak Ibu sendiri. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi pembuat rasa bersalah, posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, di mana pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, atau mereka merasa bersalah atau rendah diri. Nah, contoh kalimatnya seperti apa? Misalnya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, misalnya sangat kecewa, misalnya ya, ketika anak-anak membuat kesalahan, berarti ketika ibu melakukan seperti itu karena membuat mereka merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, sudah berulang kali, masih tetap lagi. Nah berarti ketika kita melakukan itu, kita berada di posisi membuat rasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua tahu kamu berbuat seperti ini, akan seperti ini, bagaimana sekolahmu kalau seperti itu? Artinya Bapak Ibu, kita berada di posisi anak itu sebagai pembuat rasa bersalah. Nah dalam posisi ini, murid itu akan memiliki penilaian diri yang buruk. Artinya penanaman nilai buruk ada pada diri mereka sendiri, tentang dia sendiri, dan merasa tidak berharga, dan telah menyerahkan banyak orang yang disayangi, baik itu kalau di rumah orang tua ataupun di sekolah. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Ya, sebagai teman di sini guru pada
pada posisi ini tidak akan menyakiti Bapak Ibu, tidak akan menyakiti murid, tetapi akan tetap berupaya mengontrol murid itu melalui persuasi. Guru di sini pada posisi teman akan menggunakan hubungan yang baik atau keakraban dengan murid melalui baik humor atau untuk mempengaruhi anak itu dengan guyonnya. Tetapi, contoh kalimatnya di situ adalah, ayo bantulah Bapak Ibu, kamu disiplin supaya Bapak Ibu nanti tidak dimarahi kepala sekolah atau seperti itu ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak Ibu selama ini ya. Jadi itu artinya menganggap kita sebagai teman, memposisikan kita sebagai teman terhadap anak. Kemudian kata yang lain, ya sudahlah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan masalahmu. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi di situ nanti posisi teman pada posisi ini guru bisa berdampak negatif dan juga bisa berdampak positif Bapak Ibu. Positifnya mungkin kita lebih mengenal secara dekat sosio-emosional kita terhadap murid kita. Secara negatifnya mungkin di situ nanti murid akan kecewa saat guru di situ tidak bisa membantu ya. Kemudian dan juga murid akan melakukan hal tersebut hanya pada murid tertentu. Jadi hanya guru-guru yang mereka dekati, yang mereka akrab, yang mereka anggap teman, mereka mampu melakukan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah posisi pemantau. Ada posisi pemantau berarti Bapak Ibu kita mengawasi. Ada saat kita mengawasi itu kita memiliki tanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Orang yang kita awasi adalah bisa siswa didik kita. Di posisi ini pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah di sini dengan menggunakan saksi ataupun konsekuensi yang ada, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, di sini biasanya kalimat yang ada pada posisi ini biasa yang pernah kita lakukan adalah kalimat yang muncul. Contohnya peraturannya apa, kemudian apa yang telah kamu lakukan, kemudian sanksi apa jika melakukan sanksi apa yang bisa mereka dapat, atau apa ya aku melakukan seperti ini, apa konsekuensinya atau sanksinya apa ya. Jadi pada posisi ini biasanya guru mengandalkan perhitungan, catatan, data atas perilaku siswa. Misalnya kalau Bapak Ibu, kamu kalau 3 kali mengerjakan tugas akan ya seperti itu akan mendapatkan ini, atau saya panggil orang tuanya mungkin bisa seperti itu. Jadi contoh posisi ini menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cek yang menunjukkan tanggung jawab dalam mengontrol murid. Kemudian yang kelima Bapak Ibu adalah posisi manajer. Ada posisi manajer atau posisi terakhir dari 5 posisi kontrol adalah pada posisi ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Contoh kalimatnya adalah apa yang kita yakini, misalnya setelah ibu tadi membuat keyakinan apa yang sudah mereka sepakati dari apa kesalahan yang mereka berbuat. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki jika sudah melakukan kesalahan, kira-kira mengajak mencari solusi anak-anak. Apa rencana kamu supaya kamu bisa memperbaiki kesalahanmu. Jadi pada posisi ini tugas manajer bukan hanya mengatur perilaku seorang, tetapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, menganalisis dan bertanggung jawab atas kebutuhannya sendiri. Ini Bapak Ibu silahkan simak contoh 5 posisi kontrol.
Baiklah Bapak Ibu, untuk memahami contoh aplikasi 5 posisi kontrol yang ada tadi, mari Bapak Ibu kita simak video yang ada pada layar berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan
males sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu,
Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Baiklah Bapak Ibu sedikit video tentang 5 posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol itu mana posisi yang paling efektif yang bisa kita terapkan pada murid? Iya, jadi posisi manajer di situ kita membuat keyakinan anak untuk memberikan anak itu merasa mandiri, dihargai dan bertanggung jawab. Untuk selanjutnya Bapak Ibu kita akan masuk ke dalam segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan istilah ini karena Bapak Ibu sudah membuka PMM platform Merdeka Mengajar ya Bapak Ibu. Di sini kita sudah belajar tentang segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki suatu kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu adalah merupakan suatu metode untuk menyusunkan kembali model disiplin yang ada di sekolah. Jadi fokus restitusi itu adalah mencari solusi atau mencari pemecahan masalah yang dilakukan bukan pada masalahnya, tetapi kita mencari solusinya bagaimana masalah itu bisa teratasi. Dan di sini restitusi mengajak murid itu untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah apa yang tepat untuk melakukan pemecahan masalahnya. Di dalam landasan filosofi restitusi dapat 6, yang pertama yaitu kesalahan adalah hal yang normal, bahwasanya manusia pernah berbuat salah. Kemudian yang kedua, setiap manusia tahu jika dia sedang melakukan perbuatan yang salah. Yang ketiga, semakin disalahkan dan dikritik membuat dia menjadi tidak percaya diri dan berfokus pada kesalahan yang mereka buat. Yang keempat adalah individu yang tumbuh dari posisi restitusi ini akan lebih mengerti bahwa kesalahan-kesalahan adalah hal yang biasa sehingga dia akan melakukan proses restitusi pada sekitarnya. Yang kelima, proses restitusi membuka banyak kesempatan bagi setiap murid untuk meraih sukses. Pertamanya adalah mereka merasa dihargai dan lebih terbuka serta percaya pada dirinya sendiri serta juga percaya terhadap orang lain. Yang keenam adalah proses dari restitusi itu menguatkan setiap individu karena di dalam diri sendirilah yang menyelesaikan dan memperbaiki kesalahan. Jadi kesalahan bisa diperbaiki dari dalam diri sendiri.
Adapun ciri-ciri dari segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah bukan untuk menebus suatu kesalahan. Jadi kesalahan itu tidak ditebus, tetapi itu untuk belajar dari sebuah kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Kalau kita di sekolah berarti hubungan guru dengan siswa. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi di sini menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa itu sendiri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi segala perbuatan yang dilakukan anak itu baik positif ataupun negatif adalah mereka memiliki tujuan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Sedangkan yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang kedelapan adalah restitusi fokus pada solusi. Jadi yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu pada restitusi itu adalah mencari solusi. Kemudian yang kesembilan, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah dalam bentuk segitiga restitusi. Jadi tentunya Bapak Ibu dari 3 langkah ini pernah melakukan restitusi itu sudah atau belum Bapak Ibu lakukan? Sudah nih Bapak Ibu. Mungkin yang sudah hanya beberapa tahap. Kira-kira dari 3 tahapan: memvalidasi identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan yang mana? Yang mana Bapak Ibu? Validasi tindakan yang salah. Oke Bapak Ibu. Jadi pada di situ nanti di dalam restitusi ini dapat membantu kita memecahkan masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas. Jadi dalam segitiga restitusi dari yang pertama tadi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak dari yang anak gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Seperti tadi ya Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu simak, itu adalah kalimat yang bisa digunakan. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia itu pernah berbuat kesalahan. Jadi kita stabilkan di sini. Kemudian setelah kita menstabilkan, baru kita ke tindakan validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan itu yang dilakukan itu adalah dengan suatu tujuan. Ya, mereka melakukan segala sesuatu itu pasti memiliki tujuan Bapak Ibu. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia tadi. Kemudian kalau kita memahami kebutuhan dasar apa saja yang mendasari sebuah tindakan, maka kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan anak itu yang belum terpenuhi. Mungkin kalimat yang bisa digunakan ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi sementara misalnya anak itu misalnya tidak mengerjakan PR, bukan berarti mereka adalah pemalas, mungkin mereka punya alasan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi dalam keyakinan kelas yang sudah kita bahas tadi, di dalam menanyakan keyakinan di sini Bapak Ibu, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal atau dari dalam diri kita sendiri. Sehingga ketika identitas sukses telah tercapai dari langkah 1 tadi, kemudian langkah tingkah laku yang salah sudah divalidasi, kemudian maka anak itu akan siap untuk kita hubungkan dengan nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah ada atau mereka yakini, sehingga mereka dapat berpindah menjadi orang yang mereka inginkan. Kalimat yang bisa digunakan adalah apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga, atau misalnya nilai-nilai keyakinan kelas apa yang sudah disepakati, yang sudah keyakinan kelas yang ada yang mereka melakukan kesalahan. Baik, sekian Bapak Ibu dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke MC.
peserta mungkin ada yang ingin bertanya kepada para pemateri, monggo silakan angkat tangan. Dimulai dari sebelah sana bumi, monggo maju ke depan. Pertanyaan untuk Bumi, dari 5 posisi kontrol, posisi apa yang efektif untuk memecahkan masalah pada siswa? Baiklah, terima kasih Bumi. Dari 5 posisi kontrol yang sudah kita jelaskan tadi, mungkin posisi yang efektif adalah di situ posisi sebagai manajer ya Bapak Ibu. Bahwasanya di dalam manajer tadi, posisi manajer, kita di situ mengidentifikasi dulu kesalahan anak-anak itu dulu ya. Kemudian baru kita menggunakan konsolidasi. Setelah itu baru kita menanyakan keyakinan, sehingga di situ nanti tercurah pendapat bagaimana anak itu menyelesaikan masalahnya sendiri, bukan hanya sepihak. Jadi kita mengikutkan anak-anak itu untuk berembuk ya, bagaimana cara mereka mengatasi atau mencari solusi atas kesalahan yang mereka perbuat, sehingga dia tidak bisa mengulangi lagi kesalahan itu. Itu. Terima kasih Bu. Mungkin ada yang bertanya lagi? Monggo, silakan maju ke depan. Terima kasih dari pemaparan dari Bapak Iwan dan Ibu Cita sangat bagus sekali. Namun di sini saya mau bertanya untuk Ibu Cita, bagaimana kalau kita sudah melakukan segitiga restitusi, tetapi murid masih saja seperti itu, masih dapat terulang, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alida, pertanyaannya cukup bagus. Jadi Bapak Ibu kita tidak memungkiri bahwa setiap hari, bahkan setiap kita melakukan KBR di dalam kelas, pasti kita menemui masalah-masalah yang dilakukan oleh murid. Tadi pertanyaannya Bu Anita, bagaimana jika segitiga restitusi itu sudah kita terapkan ke anak, tetapi anak itu masih melakukan kesalahan lagi. Satu, kita identifikasi dulu apakah kesalahan yang dia perbuat itu sama atau tidak ya. Jadi apakah kemudian ketika di tahap validasi itu kita bisa mencari apakah mereka itu alasannya sama Ibu. Ketika alasan sama kita bisa mengulang Bapak Ibu, karena dalam kita menumbuhkan keyakinan itu kita tidak bisa dalam waktu sakit ya, sepertinya kalau orang Jawa bilang seperti itu. Tidak, kita butuh waktu untuk melakukan hal itu. Jadi wanita kita bisa melakukan restitusi itu lagi. Jadi kita ulang restitusi itu, kita ulang, kemudian kita cari dari alasan-alasannya, sumbernya dari mana, apakah dari kebutuhan anak yang tidak terpenuhi. Kalau itu muncul dari keluarga, maka kita bisa berkolaborasi dengan wali muridnya. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Bagaimana Bu Anita? Sudah jelas dengan pemaparannya ya? Silakan. Mungkin ada yang bertanya lagi? Monggo, silakan. Terima kasih. Pertanyaannya saya kepada Bapak Diman. Tentunya kita mengetahui bahwa semua orang atau masyarakat didik pasti memiliki motivasi baik secara internal maupun eksternal. Yang ingin saya tanyakan adalah upaya apa yang dapat kita lakukan untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri siswa. Terima kasih. Dari Ibu Maria, ini bagaimana cara menumbuhkan motivasi yang ada pada siswa. Nah, jadi yang pertama, bahwasanya kita masuki dulu dunia mereka. Dalam hal ini kita mencoba untuk mengetahui bahwasanya mereka itu maunya apa. Kalau misalnya mereka mau seperti ini,
saya yang kekurangan misalnya. Misalnya kekurangan tidak punya alat bantu dalam menghitung misalnya. Kemudian terbatasnya sarana di rumahnya gitu. Nah, dengan seperti itu mereka kalau kita diamkan maka tidak akan ada motivasi. Nah, sedangkan dia punya keinginan. Nah, jadi tugas kita yaitu membangunkan motivasinya, keinginan mereka. Dengan cara tadi kita masuk dulu mereka pengen seperti apa. Nah, dari kita mengetahui mereka pengen seperti apa, maka akan kita menemukan solusinya. Bahwasanya saya harus sebagai guru, saya harus misalnya dalam mengajar memberikan dia bantuan atau kemudian sarana belajar bagi anak saya yang ingin belajar matematika, ingin bisa matematika. Jadi dengan kita melengkapi, dengan kita memberikan sarana atau memfasilitasi, maka motivasi dia akan terbangun atau bangkit sehingga dia bisa belajar matematika sesuai dengan keinginannya seperti itu. Berarti kita membantu memfasilitasi sekolah, ya. Melalui sekolah berarti ya. Seperti itu ya. Jelas dengan pertanyaannya? Terima kasih. Mungkin ada yang bertanya lagi? Ya, monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Pak Wawan, bagaimana penerapan perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Terima kasih. Bagaimana cara menghindari hukuman itu ya? Nah, jadi gini, sebelum anak-anak masuk kelas atau sebelum mereka sekolah di SD level 1, pastinya mereka sudah mengerti bahwasanya kalau di SD ini itu ada peraturan seperti ini. Nah, kemudian pada saat melihat kelas 1, guru pasti akan menjelaskan bahwasanya anak-anak di sekolah ini peraturannya seperti ini. Apabila nanti kalian melanggar akan ada sanksi seperti ini. Nah, jadi dengan kita menginformasikan apa-apa yang ada di SD salah satu kepada mereka, secara langsung mereka akan mengingat terus bahwasanya kalau nanti saya datang terlambat akan sanksi seperti ini. Nah, untuk menghindari hal seperti itu perlu diadakan atau dibuatnya sebuah keyakinan kelas. Karena bagaimanapun juga keyakinan itu berasal dari diri kita sendiri. Jadi tugas guru adalah membangunkan keyakinan yang ada pada anak didik kita atau menanamkan keyakinan yang kuat pada anak didik kita supaya mereka bisa terhindar dari hukuman atau hal-hal yang negatif yang berasal dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Ibu. Baiklah Bapak Guru dan semua, terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan dalam acara diseminasi kami dalam rangka memenuhi tugas kami yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelum saya tutup acara ini Bapak Ibu, izinkan saya berpantun. Ketika saya berpantun satu bait pantun yang saya bacakan, saya mohon Bapak Ibu dijawab cakep. Bisa Bapak Ibu? Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat ibu semua. Sekian dari kami berdua. Jika ada salah kata atau perbuatan serta tutur kata yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kami bukan siapa-siapa, kami di sini hanya berbagi dari apa yang kita dapat dan kita pelajari. Semoga kita bisa menerapkan bersama di sekolah ini, menumbuhkan budaya yang positif untuk anak didik kita semua.
Terima kasih kami ucapkan kepada pemateri kita hari ini yang sudah memberikan kita ilmu yang begitu luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan kepada pemateri kita. Kami berharap seluruh peserta yang hadir hari ini mendapatkan manfaat dan bisa mempraktekkan ilmu yang telah diberikan. Amin. Sebelum berdoa, saya tutup acara pada pagi hari ini. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Saya Sofi selaku MC pamit undur diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal ghururi wal daini wa qahril rijal. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah al-Mukarramah wa Musdalifah wa Mina maratan ba'da marrah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.